Baik, sembari menunggu yang lain, saya akan memulai kegiatan pada hari ini. Mohon maaf agak telat ya. Pembahasannya tentang manajemen waktu. Apakah kalian sudah membaca materi saya? Sudah ya? Sudah mempelajari? Nampaknya Frida sangat semangat sekali pada hari ini. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah bersedia hadir dalam layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Tentunya anak-anak semua sudah mengetahui dan paham karena kita sudah melaksanakan 3 kali layanan bimbingan klasikal bersama saya dan juga Bu Dewi. Oke, alangkah baiknya sebelum kita lebih jauh lagi untuk memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya tanya apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, ya. Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Anak-anak kelas 7B dan kelas F, betul? Betul ya? Apakah hari ini sudah melaksanakan virtual meeting kecuali layanan BK ini? Sudah belum? Sebelumnya. Oke, Pak. Oke. Meskipun kita melaksanakan layanan untuk kedua kalinya, kita harus tetap semangat dalam menjalani hari, seperti itu ya. Oke. Pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal, di mana layanan tersebut sudah kalian pernah ikuti sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Jadi, kalian setidaknya sudah memiliki gambaran apa itu bimbingan klasikal. Adalah layanan di mana seorang guru konselor atau guru BK memberikan suatu layanan dan memberikan wawasan informasi dalam suasana kelas, seperti itu. Nah, di sini pada hari ini kita akan membicarakan tentang topik manajemen waktu dan juga topiknya, materinya sudah saya unggah di GCR, pastinya kalian sudah melihat seperti itu ya, meskipun sekilas sudah melihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut terkait topik manajemen waktu. Oke, anak-anak semua, sebelum kita ke materi, apabila kalian ingin bertanya, saya mempersilahkan untuk bertanya, dan apabila kalian bersedia untuk memberikan pendapat, saya juga mempersilahkan, dan yang tidak berkepentingan mohon dinonaktifkan mikrofonnya, seperti itu. Oke, sudah siap? Sudah ya? Oke, topik kita hari ini adalah tentang manajemen waktu, seperti itu. Dari kalian anak-anak kelas B dan F, apakah sudah pernah mendengar kata manajemen waktu? Sudah pernah belum? Sudah pernah ya? Oke, lebih jauh lagi saya akan tampilkan PPT saya tentang manajemen waktu. Silahkan simak PPT saya berikut ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen waktu belajar.
Oke, tadi ada yang sudah pernah mendengar apa itu manajemen waktu? Siapa? Apa itu manajemen waktu? Mengatur waktu ya, mengatur waktu. Lebih jauh lagi kita akan bahas tentang mengatur waktu yang tadi siapa namanya? Oke, Frida Wijaya yang selalu semangat setiap hari, seperti itu ya. Amin. Kemudian saya ulangi walaupun sekarang hampir siang. Selamat pagi anak-anak. Sudahkah kalian dapat memanajemen waktu belajar dengan baik? Saya bertanya. Sudah apa belum? Bisa nggak memanajemen waktu belajar dengan baik? Insya Allah ya. Oke. Nah, dalam satu hari kita mempunyai 24 jam. Tetapi sebagian kita ada yang sukses dan ada yang gagal seperti itu. Misalnya, apabila seseorang diberikan umur 30 tahun untuk hidup, nah seseorang tersebut pastinya ada yang gagal dalam hidupnya seperti itu. Nah, saya akan memberikan beberapa tips orang sukses dalam menjalani hidup, yaitu tentunya salah satunya adalah pandai dalam memanajemen waktu dengan baik, seperti itu. Nah, memanajemen waktu dengan baik ini tentunya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat memanfaatkan masa muda dengan baik dengan melakukan kegiatan dengan baik pula, seperti itu. Mengisi kegiatan yang sangat bermanfaat, seperti itu. Bisa dilanjut, anak-anak? Bisa ya. Nah, topik pembahasan kita hari ini, yang pertama ada manajemen waktu, yang kedua tentang belajar, yang ketiga pentingnya manajemen waktu, yang keempat cara mengelola waktu. Oke, langsung saja, jangan kemana-mana, kita saksikan materi kita. Yang pertama tentang manajemen waktu. Tadi ada yang sudah mengatakan bahwa manajemen itu adalah mengatur waktu dengan baik seperti itu. Oke, lebih jelasnya, apa sih manajemen itu? Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang harus dilakukan dalam prosesnya agar maksimal. Di sini anak-anak semua, adakah yang sudah pernah mengatur dirinya sendiri agar kegiatannya berjalan dengan maksimal? Sudah pernah ya? Tentunya tanpa disadari kalian sudah pernah melakukan manajemen waktu, di mana kalian tersebut bisa memutuskan, eee, kalian bisa membuat keputusan penting dalam melakukan kegiatan. Seperti kalian berencana untuk mengerjakan tugas, untuk bersantai, untuk bertemu dengan keluarga. Nah, itu tanpa sadar kita sudah melaksanakan manajemen waktu dengan baik seperti itu. Namun, seringkali ketika kita memanajemen waktu itu sudah kita rencanakan dengan baik, tetapi seringkali kita tidak melaksanakan dengan maksimal seperti itu. Nah, kemudian tentang belajar. Nah, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungan. Karena belajar itu merupakan pengalaman, jadi
Tidak hanya di sekolah saja, tetapi kita di rumah pun tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi, manajemen waktu belajar adalah kemampuan atau keterampilan mengelola waktu belajar yang efektif dan efisien, sehingga kita bisa mengetahui manfaat dan tercapainya tujuan belajar yang maksimal. Oke, jadi manajemen waktu belajar itu kemampuan kita mengelola waktu belajar. Oke, singkatnya seperti itu. Oke, jadi pentingnya manajemen waktu belajar itu apa sih? Yang pertama, manajemen waktu membuat kita untuk bekerja lebih efektif dengan skala prioritas. Jadi maksudnya apa? Ketika kita membuat manajemen waktu kita dengan baik, kita dapat memilah-milah waktu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Kepentingan kita terlebih dahulu seperti itu. Nah, kedua, ada manajemen waktu menjauhkan kita dari stres kita dapat mengontrol setiap tugas dan tenggang waktunya. Itu maksudnya apa sih, anak-anak? Jadi, ketika kita sudah membuat manajemen diri dengan baik, kita bisa memilah-milah tugas yang belum terselesaikan ataupun harus terselesaikan pada hari ini juga, seperti itu. Jadi, untuk menghindari stres, kita bisa memanajemen waktu dengan baik, seperti itu. Kemudian, manajemen waktu membuat kita lebih produktif, dapat menghindari hambatan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kegiatan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Begitu, anak-anak semua. Jadi, begitu banyak manfaat dari manajemen waktu itu apabila kita bisa mengelolanya dengan baik dan maksimal. Yang terakhir, ada mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Jadi, apabila kita sudah mempunyai manajemen diri yang baik, tentunya kita harus melaksanakannya dengan konsisten dan baik pula, agar kita terhindar dari yang namanya kecenderungan untuk menunda-nunda. Sampai sini, adakah yang ingin dipertanyakan, anak-anak? Ada yang ingin dipertanyakan? Halo, bisa mendengar suara saya? Oke, belum ada. Kemudian bagaimana mengelola waktu? Bagaimana sih cara mengelola waktu? Pengelolaan waktu merupakan suatu keterampilan. Seseorang tidak mungkin memiliki kematangan dalam pengelolaan waktu tanpa terlatih. Latihan memerlukan ketekunan dan kemauan. Jadi, apapun itu manajemen waktu termasuk waktu belajar ataupun kegiatan yang lainnya itu, kita bisa melakukannya dengan konsisten. Tidak hanya dibuat saja, tetapi kita bisa melakukannya berulang-ulang. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa dalam melakukan kegiatan yang kita jalani sehari-hari. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah memanajemen diri dengan baik, kita diharapkan mampu menerapkannya dan mengimplementasi sorry, mengimplementasikan dengan baik pula, seperti itu. Oke, selanjutnya, tips mengelola waktu belajar. Oke, adakah yang bisa membantu saya untuk membacakan? Frida mungkin, yang semangat sekali, dibacakan, Frida.
Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, terima kasih Frida. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama ada membuat buku agenda jadwal kegiatan. Nah, selain kalian mempersiapkan diri untuk memanajemen waktu dengan baik, tentunya kalian juga bisa membuat buku agenda jadwal kegiatan harian, seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, ketika kita mempunyai buku agenda jadwal, kita jadi semuanya itu tersusun dengan rapi. Semuanya itu bisa terlaksana apabila kita mampu konsisten dan berpatokan pada buku harian itu, seperti itu. Tetapi, adapun kegiatan yang tidak diduga, contohnya tidak direncanakan sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini di buku kegiatan harian ini, kita bisa memprioritaskan kegiatan yang terpenting dahulu untuk dilaksanakan. Nah, yang kemudian ada tulis semua tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan akademik atau tagihan tugas sekolah. Jadi kita tagihan sekolah atau tugas sekolah itu disendirikan atau biasanya saya ditempelkan di tembok agar kita selalu ingat bahwa ada beberapa tagihan tugas yang belum terselesaikan. Kemudian, tulis semua tanggal, hari, dan waktu untuk kegiatan yang bersifat sosial dan personal. Ini mencakup kegiatan kalian sehari-hari di luar kegiatan akademik atau tugas sekolah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada susun prioritas kegiatan. Sudah saya katakan tadi bahwa kalian bisa harus memilih kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, pastikan jadwal rutin mingguan Anda itu terdiri dari perpaduan yang seimbang. Nah, jika anak-anak semua dapat menyeimbangkan waktu, maka hasilnya itu akan meningkat, seperti itu. Nah, organisasi kalian yang kalian ikuti bisa terlaksana, produktivitas akan meningkat, dan yang terpenting kalian terhindar dari stres dari tuntutan tugas yang sangat banyak karena bisa dicicil setiap harinya. Nah, dengan menata waktu, anak-anak semua bisa secara lebih baik lagi menemukan keseimbangan antara kapan harus belajar, bersantai, dan beristirahat, yang akhirnya akan membuat hidup, anak-anak semua sedikit menjadi lebih tenang dan bahagia, seperti itu. Sampai sini adakah yang ingin dipertanyakan? Oke, silahkan. Oke, seperti seperti saya katakan tadi, manajemen waktu itu perlu terlatih. Jadi, apabila kita sudah membuat manajemen waktu tetapi belum terlaksana, nah itu tugas kita untuk berusaha konsisten dalam melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan dalam manajemen waktu tersebut, seperti itu. Nah, apa sih hal yang biasanya hambatan apa yang menjadikan kita kegiatannya tidak terlaksana, manajemennya tidak terlaksana. Nah, biasanya kita harus melawan rasa malas terlebih dahulu. Oke, ketika kita sudah berhasil melawan rasa malas, kita bisa melihat lagi jadwal yang sudah kita buat di buku harian, kegiatan harian tadi, dan kita berusaha konsisten untuk mengingat bahwa menyicil tugas adalah menyicil sebagian dari tanggung jawab kalian. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, sama-sama. Kemudian yang terakhir ada Waalaikumsalam. Kemudian yang terakhir ada pastikan bahwa Anda mematuhi jadwal rutin mingguan yang Anda susun. Seperti yang ditanyakan tadi, dan ada resiko yang mungkin terjadi ketika kita menulis jadwal tetapi tidak terlaksana.
Nah, itu PR kita adalah berlatih dan konsisten, seperti itu. Oke ya? Oke, yang terakhir ada penugasan. Apakah kalian sudah membacanya di Google Classroom? Sudah. Apakah kalian ada yang ingin dipertanyakan dari tugasnya? Mungkin yang belum paham? Yang pertama, tugasnya itu tuliskan kegiatan sehari-hari dalam waktu 1 minggu setelah kegiatan layanan konseling ini. Jadi, dari hari Kamis sampai hari Kamis berikutnya kalian menulis kegiatan apa saja yang ingin dilakukan dan tulisan itu dapat kalian, tuangkan dalam bentuk tabel ataupun gambar. Oke ya, dari hari Kamis sampai hari Kamis berikutnya. Nah, setelah itu, tuliskan kegiatan yang kamu lakukan ketika bangun tidur hingga akan tidur di malam hari. Apapun itu, ditulis semuanya. Dan tentukan jam belajar yang pasti di setiap hari. Pastinya kan selain kalian mengikuti kegiatan sekolah di hari Senin sampai hari Jumat, kalian tentunya memiliki jadwal belajar yang khusus. Oke ya. Kemudian teruskan hingga kolom hari Kamis depan. Dan penugasan dikerjakan di lembar buku gambar ataupun buku tulis dan dibuat sekreatif mungkin. Dan dikumpulkan hari Kamis 19 November 2020 dalam bentuk file foto di Google Classroom. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jelas nggak tugasnya? Jelas ya? Kalian apabila nggak paham nanti bisa chat saya ataupun komentar di tugas di Google Classroom seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini, tapi tidak harus sama. Kalian bisa membuat sesuka kalian dalam bentuk gambar ataupun tabel. Seperti itu. Paham ya? Boleh sekali kalian mau di-print, mau digambar, boleh sekali sekreatif kalian, sesuka kalian dikasih gambar, eee, misalnya kalian suka suka lambang apa, dicantumkan dikasih foto kalian, boleh semuanya sekreatif mungkin dan yang terpenting tugasnya dalam bentuk foto, seperti itu. Ketika kalian sudah menggambar, ketika kalian sudah tugas dan difoto dan dibuat sekreatif mungkin, seperti itu. Boleh ya dipahami? Apalagi yang ditanyakan? Oh iya, apabila kalian memiliki gambar-gambar apa yang kalian suka untuk menjadikan lambang di sebelah kiri untuk menandakan simbol, kalian bisa, menempelkan gambar di tidak harus menggambar ya, tetapi kalian bisa mencari gambar dan kemudian ditempel di kertas gambar dan tulisannya itu ditulis tangan oleh kalian, seperti itu. Oke, sesuka kalian, mau buat seperti apa sesuka kalian, yang penting tugasnya hari Kamis tanggal 19 November harus dikumpulkan di Google Classroom, oke ya? Oke, anak-anak semua, pertemuan hari ini sudah selesai. Adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, langsung saja saya simpulkan bahwa manajemen waktu adalah cara yang dapat kita lakukan untuk menyeimbangkan waktu untuk kegiatan belajar, bersenang-senang, bersantai, beristirahat, apapun kegiatan itu secara efektif. Nah, oke ya. Oke, bisa kalian baca di sini ada, jika ada sesuatu yang sangat berharga, maka itu adalah waktu. Siapapun orangnya tidak akan bisa mengulang setiap waktu yang sudah terlewatkan. Untuk mencapai segala macam kesempurnaan, memang selalu dibutuhkan proses trial and error. Oleh sebab itu, jika kemarin atau hari ini Anda melakukan kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Oke, anak-anak semua sudah selesai pertemuan kita hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, jangan lupa tugasnya, jangan lupa kalian mengisi link absen. Apakah sudah absen semua? Yang ikut Meet hari ini kalian mengisi di yang sudah saya share di pesan dalam panggilan ini ya, oke? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Nuwun sewu Bu Dewi, apakah sudah bisa saya akhiri sekarang? Baik. Oke anak-anak semua, pertemuan hari ini kita cukupkan. Apabila ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya melalui WA, dan apabila ada pertanyaan lain, saya juga mempersilahkan kalian untuk bertanya. Tetap semangat menjalani kegiatan kalian hari ini ataupun besok. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.